Di sebuah desa bernama Lampadang, Aceh Besar, sekitar tahun 1848, lahir seorang perempuan dari keluarga bangsawan yang kelak menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Dialah Cut Nyak Dien. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan keluarga yang taat agama, dihormati masyarakat, dan dikenal tegas dalam menjaga martabat Aceh. Ayahnya, Teku Nantasetia, adalah seorang ule balang, seorang pemimpin adat yang berwibawa. Pendidikan agama, adat Aceh, dan nilai-nilai keberanian telah menjadi nafas dalam kesehariannya sejak usia dini. Memasuki masa remaja, Cut Nyak Dien menikah dengan seorang bangsawan muda penjuang Aceh bernama Teku Cek Ibrahim Lamnga. Kehidupan mereka berjalan bahagia, hingga pada tahun 1873, semua kedamaian itu berubah. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Kesultanan Aceh, memicu perang panjang yang memakan waktu puluhan tahun. Teku Cek Ibrahim maju ke medan perang, sedangkan Cut Nyak Dien menjadi penyemangat utama di belakang pasukan. Namun, pada tahun 1878, kabar duka itu datang. Suaminya gugur saat menyerang pos Belanda. Berita itu menghancurkan hatinya, tetapi bukan membuatnya menyerah. Justru, sejak saat itu, api perlawanan dalam dirinya menyala lebih besar. Ia bersumpah untuk terus melanjutkan perjuangan demi tanah kelahiran. Beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukannya dengan Teku Umar, seorang panglima muda Aceh yang cerdas dan penuh strategi. Persamaan tekad memperjuangkan tanah air membuat mereka bersatu dalam ikatan pernikahan dan perjuangan. Bersama-sama, mereka menjadi pasangan yang sangat disegani Belanda. Mereka memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan, dari gunung ke lembah, memanfaatkan medan Aceh yang sulit dijangkau pasukan kolonial. Serangan mendadak, penyergapan teratur, hingga pemindahan pos secara cepat menjadi ciri khas perlawanan mereka. Di balik setiap strategi Teku Umar, ada sosok Cut Nyak Dien yang tak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga turun langsung ke medan perang. Ia memimpin pasukan perempuan, mengatur logistik, menenangkan rakyat, dan memompas semangat para pejuang. Wibawanya membuat para panglima muda menjadikannya panutan. Namun, perjuangan kembali diuji. Pada tahun 1899, Teku Umar gugur saat memimpin serangan besar melawan Belanda. Kepergiannya membuat seluruh Aceh berduka. Cut Nyak Dien yang kini menua dan mulai diganggu penyakit, kembali berdiri sebagai pemimpin tunggal. Ia mengumpulkan pasukan yang tersisa dan meneruskan perjuangan dari pedalaman Meulaboh. Saat Belanda datang menangkapnya, Cut Nyak Dien tetap berdiri tegak. Ia tidak meminta ampun, tidak merendah, dan tidak tunduk. Meski tubuhnya lemah, martabatnya tetap teguh. Perlawanan dalam dirinya masih menyala, menunjukkan bahwa semangat Aceh belum pernah padam. Belanda membawanya ke Banda Aceh, lalu mengasingkannya jauh ke Sumedang, Jawa Barat, karena khawatir kehadirannya di Aceh memicu kebangkitan baru. Di tanah pengasingan itu, masyarakat setempat justru sangat menghormatinya. Mereka memanggilnya Ibu Perbu, ibu yang bijaksana dan berwibawa. Di sana ia mengajar agama dan memberikan nasihat tanpa mengungkit penderitaannya. Pada 6 November 1908, dalam usia yang telah sepuh,
Cut Nyak Dien wafat di Sumedang. Belanda merahasiakan berita wafatnya selama bertahun-tahun karena takut semangat rakyat Aceh kembali menyala. Kini, nama Cut Nyak Dien hidup sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan martabat perempuan Indonesia. Ia bukan hanya seorang istri panglima atau seorang pejuang Aceh. Ia adalah cahaya yang menuntun generasi demi generasi untuk mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Warisan perjuangannya tertulis dalam sejarah, diabadikan dalam monumen, jalan, sekolah, film, hingga cerita rakyat. Tetapi yang paling penting, warisannya tetap hidup dalam semangat bangsa Indonesia yang terus menghargai kebebasan dan kehormatan yang dulu diperjuangkannya dengan jiwa dan raga.